Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Bunda, Bukan Wanita Malam. Episode 47. Oleh autor Kolom Langit. Dengan If sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Setibanya di kamar, Via membantu Wira melepas jas dan dasinya. Posisi keduanya yang begitu dekat membuat irama jantung Via seakan berpacu lebih cepat. Ia terpaku menatap Wira, seseorang yang baginya memiliki ketampanan yang nyaris sempurna. Dalam batinnya masih ada sekelumit pertanyaan. Mengapa Sera meninggalkan Wira dan keluarganya? Padahal mereka adalah orang yang sangat baik. Selama beberapa saat Via dan Wira saling tatap. Hingga tanpa sepatah kata pun Wira memeluk sang istri. Erat. Seakan pelukan itu mampu menjelaskan betapa berartinya Via baginya. Bahkan Via belum dapat berkata-kata, sebab tidak biasanya Wira bersikap seperti ini. Kau tidak apa-apa? Tanyanya tanpa melepas pelukan. Via masih bingung, pikirannya diselimuti pertanyaan. Maksud Mas Wira apa? Memangnya aku kenapa, Mas? Wira melepas pelukannya, lalu merapikan anak rambut yang menutupi wajah sang istri. Ia kemudian mengecup keningnya dalam dan lama. Sera tidak bicara kasar padamu kan? Tidak, Mas. Mbak Sera baik. Mendengar jawaban Via membuat Wira tersenyum. Baginya Via seperti malaikat tak bersayap, memiliki hati yang begitu lembut. Sayang, aku mengenal Sera lebih dari siapapun. Aku takut dia akan memperlakukanmu dengan buruk. Tidak, Mas. Malah aku merasa kasihan. Sepertinya dia sangat sedih dan menyesal. Lila menolaknya dan bahkan tidak mau disentuh oleh Mbak Sera. Sambil membelai wajah Via dan tanpa rasa berdosa, Wira berkata, biar saja. Itu akibat perbuatannya sendiri. Ibu macam apa yang tega membuang bayinya yang baru lahir? Via terdiam. Ingatannya menerawang ke masa 4 tahun lalu ketika ia menemukan Lila di dalam sebuah kardus. Bahkan saat itu Lila dalam keadaan sangat lemah dan pucat karena terlalu lama kedinginan di luar. Mengingat semua itu, membuat air mata Via mengalir. Sebab setiap teringat Lila, ia akan merasa bercermin pada dirinya, yang juga dibuang oleh orang tuanya. Aku juga punya nasib yang sama seperti Lila. Aku juga dibuang oleh orang tuaku. Lirih Via membuat Wira kembali memeluknya. Sudah, jangan sedih lagi. Sekarang kau tidak sendiri. Kau punya aku, ayah, ibu dan Lila. Iya, Mas. Wira mengedarkan pandangannya ke setiap sudut kamar itu. Lila di mana? Di kamarnya, Mas, sama Bibi. Baguslah, aku mau mandi dulu. Tolong siapkan pakaianku. Wira masuk ke kamar mandi setelahnya. Sedangkan Via membuka lemari dan menyiapkan pakaian ganti. Tak berselang lama Wira keluar dari kamar mandi dengan lilitan handuk di pinggang. Tanpa sepatah kata pun ia meraih tubuh Via dan menggendongnya menuju tempat tidur. Gelagapan, Via meronta-ronta meminta diturunkan. Mas, mau apa? Turunkan aku, Mas. Tidak mau. Wira kemudian membaringkan Via di sana, lalu ikut berbaring. Ia mengunci tubuh sang istri sehingga tidak dapat melarikan diri darinya. Kedua tangan Via menahan dada Wira ketika Wira berusaha mendekatkan wajahnya, hendak memberi ciuman pada sang istri. Mas, kenapa? Mumpung kita sedang berdua. Biasanya Lila menjadi orang ketiga di antara kita. Tak ingin kehilangan kesempatan berduaan, Wira menyerang Via dengan kecupan mesra, hangat dan lembut, yang membuat keduanya begitu terbuai. Wira bahkan sedang melepas satu persatu kancing pakaian Via, hingga terbuka sebatas dada. Menatap hal itu membuat Wira tak tahan. Mas, tapi aku masih... Aku tahu, sayang. Ucapnya dengan tangan yang terus menjelajah. Tidak akan lebih dari ini. Via menggeliat ketika tangan jahil Wira menjelajahi tubuhnya.
Terdengar suara ketukan pintu yang membuat pergerakan mereka terhenti. Keduanya pun saling tatap dengan wajah merona merah. Via gelagapan. Ia mendorong tubuh Wira yang berada di atasnya, membuat laki-laki itu menggaruk kepala kesal. Buru-buru Via bangkit, lalu berdiri di hadapan cermin. Ia membenarkan rambut serta pakaiannya yang berantakan karena ulah sang suami. Sedangkan Wira memilih masuk kembali ke kamar mandi. Mungkin mandi dapat mengurangi rasa kesalnya. Tampak Bibi Arum berdiri di ambang pintu dengan senyum ramah. "Mbak Via, makan malam sudah siap. Tuan dan Nyonya sudah menunggu di bawah." "Iya, Bi. Terima kasih. Aku akan segera turun." Dengan bergandengan tangan, Wira dan Via menuju meja makan, di mana seluruh keluarga dan juga Sera sudah berada di sana. "Maaf membuat menunggu," ucap Wira sesaat setelah kedatangannya. Ia menarik sebuah kursi agar Via dapat duduk di sana. Sedangkan si kecil Lila yang sedang berada di pangkuan Opa langsung mengulurkan tangan meminta untuk duduk di sisi bundanya. "Lila mau duduk sama bunda, Opa." Dengan senyum cerianya gadis kecil itu beranjak menuju kursi di mana Via sedang duduk, membuat Sera merasa tersisih. Bahkan wanita cantik itu belum dapat memeluk Lila sama sekali, karena Lila terus menolak walaupun Oma dan Opanya sudah membujuk dengan berbagai cara. Tuan Gunawan kemudian melirik satu persatu beberapa orang yang kini berada di hadapannya. Tatapannya tertuju pada Wira. Ia menyenggol kaki anaknya itu di bawah meja, membuat Wira segera menoleh padanya. "Ada apa ya?" tanya Wira heran. Pria parubaya itu menghela nafas lalu memberi kode dengan menunjuk bibirnya sendiri. Wira yang langsung mengerti maksud kode itu segera mengusap bibirnya dengan jari. Ada bekas lipstik Via di sana. Wira melirik Via sekilas yang akhirnya membuat wajah istrinya itu bersemu merah saat pandangan semua orang tertuju pada mereka. "Ya ampun, bagaimana ini? Aku sangat malu." Berbeda dengan Via yang terlihat sangat malu, Wira malah begitu santai. Ia meraih selembar tisu lalu mengusap bibirnya. Kemudian melirik sang ayah dan tersenyum lebar. "Maaf," ujar Wira tanpa rasa berdosa. Laki-laki itu bahkan tidak begitu peduli tentang keberadaan Sera di sana. Ayah pun hanya menyahut dengan senyuman tipis. Kini ia dapat bernafas lega setelah meyakini hubungan Wira dan Via sudah semakin membaik. Jangan tanya reaksi wanita yang duduk tidak jauh dari mereka. Wajah Sera sudah sangat kusut. Melihat adanya bekas lipstik di bibir Wira membuatnya merasa terbakar. Ia melirik Lila yang duduk di hadapannya. Sikap manja Lila, perhatian mertua, dan juga kemesraan yang ditunjukkan Wira pada Via benar-benar bagai sayatan sembilu baginya. Seharusnya aku yang ada di posisi itu, bukan dia. Bersambung.